Oke, kenalin gua Pandu dari podcast The Red Closet. Buat kalian yang suka nonton drama Korea, pasti gak asing kalau denger kata Gumiho. Banyak drama Korea yang menceritakan tentang Guminho, siluman rubah ekor 9. Di episode kali ini gua akan ngebahas Gumiho, salah satu makhluk mitologi dari Korea. Gumiho, legenda siluman rubah ekor 9 yang berasal dari Korea. Legenda ini pertama kali muncul berabad-abad yang lalu di China. Dalam teks China kuno klasik pegunungan dan laut, catatan paling awal tentang rubah berekor 9 menyebutkan bahwa rubah dengan 9 ekor berasal dan tinggal di negara yang disebut Kingkiu yang artinya negara timur, dan kemudian secara khusus digunakan untuk menyebut Korea sejak era 3 kerajaan Korea. Guminho dan versi lain dari mitos dan cerita rakyat rubah berekor 9 memiliki konsep yang sama. Semua menjelaskan roh rubah sebagai hasil dari umur panjang yang besar, dikatakan rubah yang telah hidup selama 1000 tahun, dan memberi mereka kekuatan perubahan bentuk. Biasanya muncul dalam kedok seorang wanita, berbeda dengan Huli Jing yang berasal dari China dan Kitsune dari Jepang yang sering digambarkan dengan moral yang ambigu, mungkin baik atau buruk. Guminho hampir selalu diperlakukan sebagai sosok jahat dan ganas yang memakan daging manusia. Dalam literatur lain, Guminho sering digambarkan sebagai makhluk setengah rubah dan setengah manusia haus darah yang berkeliaran di kuburan di malam hari, menggali hati manusia dari kuburan. Dongeng The Fox Sister menggambarkan roh rubah yang memangsa sebuah keluarga untuk diambil hati mereka. Namun, menurut Gi Won Sahwa, Guminho digambarkan sebagai roh rubah keberuntungan dengan sebuah buku di mulutnya. Ciri paling khas yang membedakan Guminho dari Kitsune dan Huli Jing adalah keberadaan Yowo Gusel yang artinya marmer atau manik-manik rubah, yang dikatakan berisi pengetahuan. Menurut mitologi Korea, Yowo Gusel memberikan kekuatan kepada Guminho dan pengetahuan dan kecerdasan kepada orang-orang jika mereka dapat mencuri dan menelannya. Guminho dapat menyerap energi manusia dengannya. Metode menyerap energi dengan Yowo Gusel menyerupai ciuman dalam, yaitu ciuman menggunakan lidah. Guminho mengirimkan Yowo Gusel ke mulut orang-orang dan kemudian merebutnya kembali dengan lidah mereka. Namun, jika orang itu menelan Yowo Gusel dan kemudian mengamati langit, tanah, dan manusia, maka orang tersebut akan mendapatkan kekuatan dan pengetahuan tersebut. Selain Yowo Gusel, Guminho juga dapat berubah menjadi manusia, biasanya berubah menjadi wanita yang cantik. Meskipun mampu berubah bentuk, masih ada beberapa bagian tubuh yang dasarnya mirip rubah, seperti telinga tetap runcing saat Guminho dalam bentuk manusia, atau 9 ekor yang hanya terlihat saat gaun pengantin dilepas. Meskipun mampu mengubah antara bentuk manusia dan rubah, seorang Guminho sangat hati-hati untuk menjaga identitas aslinya. Seperti yang udah kita mention sebelumnya, selain memiliki sifat yang buruk, Guminho juga dikenal sebagai makhluk jahat. Menurut legenda,
Rubah yang hidup selama 1000 tahun akan menjadi Guminho. Guminho mengubah diri mereka sebagai wanita cantik untuk merayu pria dan kemudian memakan hati mereka. Guminho akan menipu orang-orang yang tidak curiga untuk memakan hati mereka dengan berubah ke bentuk manusia. Mereka kadang-kadang dapat ditemukan di kuburan, di mana mereka berpesta di makam orang yang baru saja meninggal. Guminho harus mengkonsumsi hati manusia untuk mencapai kekuatan hidup atau energi manusia, seperti di dongeng The Fox Sister, menggambarkan roh rubah yang memangsa sebuah keluarga untuk diambil hatinya. Guminho terikat oleh kekuatan supernatural, menjalani kehidupan yang terhubung dengan kemanusiaan namun di luar alam manusia, seperti manusia serigala dan pengubah bentuk lainnya. Keberadaan Guminho membuat iri beberapa orang, tetapi kutukan bagi Guminho itu sendiri. Manusia dan rubah sama-sama percaya bahwa kemanusiaan adalah keadaan yang lebih disukai. Dalam agama Buddha, bagian dari tangga karma yang dengannya jiwa bermigrasi sesuai dengan jasa spiritual, manusia berada di puncaknya. Diyakini bahwa dengan kemauan yang besar seorang Guminho dapat naik dari keadaan Yokwe yang artinya monster, menjadi manusia permanen dan melepaskan sifat jahatnya. Dalam cerita rakyat Korea ada beberapa cara Guminho menjadi manusia seperti 1. Guminho harus menahan diri dari membunuh dan memakan manusia selama 1000 hari. 2. Dalam cerita Guminho, Tale of the Fox Child, seseorang yang telah menemukan sifat asli Guminho, tidak boleh memberitahu siapapun tentang rahasianya selama 10 tahun. 3. Dalam cerita Gu Family Book, selama periode 100 hari, Guminho tidak boleh menunjukkan bentuk aslinya kepada manusia, tidak mengambil nyawa manusia atau hewan, dan membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Jika Guminho gagal dalam pencarian ini, ia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia dan akan menjadi iblis selama 1000 tahun. Dan yang terakhir dalam cerita, The Thousand Men, Guminho harus mengkonsumsi hati 1000 pria selama 1000 tahun. Jika prestasi itu tidak tercapai pada akhir 1000 tahun, Guminho akan larut menjadi gelembung. Oke. Sekian dari cerita Guminho. Jika kalian ada request atau saran dan tambahan, boleh tulis-tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kalau kalian suka dengan konten ini silakan di like, komen, dan subscribe.